Selamat malam, salam sejahtera buat semuanya, teman-teman peserta seleksi CSN 2024. Kita buka dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar berkah. Diskusi kita malam ini berdoa dimulai. Berdoa selesai, terima kasih teman-teman. Hari ini kita TKP dengan latihan-latihan soal. Mungkin aku share sedikit dulu ya mengenai kisi-kisi dari TKP ini. Kelihatan di layar teman-teman. Ya ternyata fitur fitur pollingnya belum bisa digunakan ya seperti ini. Polling. Ya belum bisa digunakan teman-teman ya, nggak masalah ya. Di dalam TKP ini ada 6 kisi-kisi. Yang pertama mungkin aku sampaikan dulu bahwa TKP ini bukan tes yang baru, karena TKP merupakan penyesuaian dari tes di dalam ilmu psikologi, namanya test of adultness dan test of maturity, tes kematangan dan tes kedewasaan sikap gitu ya, yang ternyata diadaptasi dalam tes seleksi CPNS sebagai tes karakteristik pribadi. Nah, ini bahasan di CPNS. Nomor soalnya adalah Nomor soalnya adalah nomor 66 sampai dengan 110 soal, jumlah soalnya 45 dengan range soal 1 sampai 5. Nah, kita dituntut untuk menjawab jawaban yang paling sempurna berdasarkan kisi-kisi yang sudah disajikan. Nah, ini masih banyak yang baru bergabung, teman-teman ya. Aku agak ke distract sebenarnya, tapi nggak masalah nih. Sambil kita lihat kisi-kisinya, ada pelayanan publik, mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Semua ASN bertugas dalam pelayanan publik, ya meskipun dia tidak tidak secara langsung bertemu dengan masyarakat, tetapi kebijakan-kebijakan yang dia buat pasti berpengaruh terhadap masyarakat, dalam hal ini publik. Jadi pelayanan publik ini aspek yang paling penting di dalam tupoksi seorang ASN. Yang kedua, jejaring kerja. Jaring-jaring kerja adalah mereka-mereka yang ada di lingkungan kerja kita, baik atasan kita maupun teman sebaya kita, teman rekan kerja ya, yang selevel maupun dengan bawahan kita. Nah, apa deskripsi yang ditujuannya? Mampu membangun dan membina hubungan yang baik, dan bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Sedangkan untuk materi sosial budaya, mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk, terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Sosial budaya ini, teman-teman, menggambarkan bahwa kita dituntut untuk sadar bahwa bangsa kita ini beragam, sukunya, agamanya, rasnya, gendernya, kelompok sosialnya, ya komunitasnya, partainya bahkan. Jadi kondisi ini menurut kita mampu bersikap yang ideal, mampu bersikap yang tepat sesuai dengan kesadaran masyarakat majemuk atau multikultural ya teman-teman. Nomor 4, teknologi informasi dan komunikasi, mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Semua bidang pekerjaan saat ini sudah beralih menjadi teknologi informasi dalam pekerjaannya ya, namanya otomatisasi atau digitalisasi itu. Semua lembaga, semua instansi pemerintahan sudah menerapkan ini gitu ya. Misalnya puskesmas atau rumah sakit, kita harus daftar CKN gitu ya untuk antriannya dan sebagainya. Semua itu sudah terdigitalisasi. Kemudian yang kelima, profesionalisme, mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan gitu ya. Yang keenam, anti radikal, mampu menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme, kecenderungan bersikap dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Selain topik tadi, teman-teman, materi yang lain bisa dijadikan dasar dalam mempersiapkan diri di tes PKP ini. Di antaranya adalah integritas diri. Integritas diri, teman-teman ya, integritas itu artinya kesesuaian antara apa yang diyakini, diucapkan, dan dia perbuat. Namanya integritas tuh, konsisten, komitmen terhadap apa yang dia ucapkan. Ketiga, semangat berprestasi. Keempat, kreativitas dan inovasi. Kelima, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, teman-teman ya. Tidak ada instansi yang tidak berubah. Perubahan itu hal yang mutlak. Waktu demi waktu, hari demi hari, perubahan itu selalu terjadi. Kalau kita nggak siap berubah, maka kita yang hancur. Maka perubahan itu adalah hal yang penting ya. Adaptasi terhadap perubahan. 5, orientasi pada pelayanan. 6, orientasi pada orang lain.
7 kemampuan mengendalikan diri, 8 kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, 9 kemampuan bekerja sama dalam kelompok, 10 kemampuan dan kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan, ya mau dan mampu. Tidak semua orang mau itu mampu dan tidak semua orang mampu itu mau. Maka harus punya keduanya, mau dan mampu belajar berkelanjutan. 11 kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain, ini sebagai seorang leader, sebagai seorang coach mungkin, mentor mungkin, atasan mungkin, ini harus punya kemampuan menggerakkan orang lain. Oke, ini 11 poin. Yang lainnya ya banyak kita bisa cari dari berbagai sumber. Nomor satu, teman-teman. Nah, aku kasih timer. Jadi jawabnya mohon maaf, mungkin masih di ini dulu ya, karena pollingnya belum keluar. Aku kasih waktu mungkin 45 detik untuk satu soalnya. Dijawab di kolom chat seperti biasa. Waktunya dimulai. Ya, teman-teman menjawab A, C. Kita lihat kunci jawabannya yang C, teman-teman ya. Soal ini berkaitan dengan profesionalisme. Anda merasa stres dan kehilangan fokus di tempat kerja Anda. Namun atasan Anda menuntut performa kerja yang stabil meski kondisi mental Anda tidak mendukung. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, ini aspek yang diminta adalah keterbukaan, teman-teman ya, sampaikan itu dengan kondisi apa adanya dan inisiatif mencari solusi. Barangkali dalam menyampaikan akan ada solusi yang bisa didapatkan. Ya, karena mempertimbangkan kesehatan mental maupun tuntutan pekerjaan. Jadi harus seimbang, teman-teman. Sebentar. Nah, ini jawabannya yang saya berbicara jujur dengan atasan tentang kondisi Anda dan meminta dukungan atau penyesuaian sementara. Nah, ini bentuk adaptasi ketika kita sudah uh, mungkin drop di pekerjaan kita, kondisi stres mungkin, fokusnya hilang. Kita sampaikan itu secara terbuka sehingga nanti ada solusi yang diberikan. Kalau di dalam manajemen kerja ada namanya manajemen stres, teman-teman ya. Opsi manajemen stres itu banyak sekali. Misalnya cuti mungkin atau jadi opsional tuh manajemen stres, bisa cuti, bisa break sejenak, bisa mutasi mungkin ya. Ini kan salah satu opsi dalam manajemen stres, mutasi kerja gitu. Dan lain sebagainya lah banyak. Bisa dipelajari nanti teori-teorinya. Ya, sebentar teman-teman. Ini tampilannya kurang enak ya. Ya, nomor 67 silakan. Ya, oke, kita lihat jawaban teman-teman. Menjawab di C, kita lihat kuncinya. Ya, ini juga sama aspek profesionalisme ketika tekanan kerja kita meningkat dan butuh waktu istirahat untuk memulihkan kesehatan, tapi di satu sisi kita khawatir nih, karir kita akan terpengaruh dengan kondisi itu.
Yang dilakukan apa? Diskusi teman-teman, sama rumusnya dengan yang tadi. Adanya aspek transparansi, keterbukaan, bahwa kita dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan misalnya. Nah, ini nanti dicarikan solusi yang terbaik yang tanpa merugikan karir kita, ya. Menunjukkan inisiatif untuk berkomunikasi secara terbuka dan mencari solusi yang mengakomodasi baik kebutuhan kesehatan pribadi maupun perkembangan karir. Ini mencerminkan profesionalisme dan kemampuan manajemen karir yang baik. Opsi poin empatnya ada di D, mencari pekerjaan yang baru. Wow, ini agak agak ini juga ya. Mungkin kalau cuma tekanan atau butuh istirahat, ini kan tidak harus dengan mencari pekerjaan baru, banyak opsi-opsi lain. Baik, waktunya habis. Jawaban teman-teman yaitu C. Kita lihat kuncinya tepat yang C. Profesionalisme juga. Proyek yang Anda pimpin mengalami keterlambatan dan Anda harus mengkomunikasikan ini kepada klien. Sebetulnya jawabannya sudah ada di soal, teman-teman ya. Kata mengkomunikasikan, nah itu kan bentuk adanya komunikasi, itu keterbukaan informasi kepada klien dengan tetap menjaga hubungan yang baik. Apa yang Anda lakukan? Komunikasikan keterlambatan itu, sampaikan teman-teman ya, kondisi yang sebenarnya, keterlambatannya apa penyebabnya, terus rencana untuk mengatasinya apa. Dengan adanya informasi yang dua arah ini, ya komunikasi yang dua arah ini, tentu nanti klien juga merasa nyaman dengan kita dalam hubungan pekerjaan kita, proyek kita di situ. Opsinya lebih tinggi karena menunjukkan transparansi, profesionalisme, dan proaktivitas. Jadi bisa teman-teman upayakan nanti kalau soalnya seperti ini, apalagi tadi ada kata kunci mengkomunikasikan di soal ya, maka pilihlah transparansi sebagai bentuk komunikasi gitu. Profesionalisme tentu saja karena ini bagian dari soal profesionalisme, dan proaktif artinya kita aktif untuk menyampaikan informasi tanpa harus ditanya kenapa proyek terhambat. Nah, ini kan klien nanya ke kita. Tetapi kalau kita sampaikan lebih dulu bahwa keterlambatan penyebabnya apa dan cari solusinya atau sampaikan solusinya, ini bentuk bahwa kita bertanggung jawab terhadap, bahwa kita profesional terhadap proyek yang sedang kita handle. Ya, jawaban teman-teman di C, D. Ya, C dan D. Paling banyak D. Kita lihat kuncinya. Ya, jawaban C 4 poin, sedangkan D-nya 5 poin. Sebagai pemimpin, Anda harus memberikan keputusan sulit yang tidak disukai anggota tim, tetapi penting untuk keberhasilan proyek. Jadi satu sisi ini apa namanya keputusan yang penting, tetapi nggak disukai sama anggota tim gitu ya. Yang dilakukan adalah ya harus tetap dijelaskan teman-teman karena keputusannya harus diambil. Jelaskan keputusan itu dan apa alasannya kepada tim, lalu meminta dukungan dari mereka. Ya, karena target akhirnya apa? Pasti kebijakan itu harus didukung oleh anggota tim. Maka sampaikan cara baik-baik, alasannya mengapa kebijakan itu diambil, dan minta dukungan atas kebijakan yang sudah dibuat, gitu ya. Kalau C mengadakan voting untuk mengambil keputusan bersama,
Ini tidak bisa teman-teman ya, karena di awal apa? Anda harus memberikan keputusan sulit di kata kunci pertanyaannya. Jadi yang bikin keputusan ini adalah si pemimpinnya, bukan secara musyawarah atau voting, gitu ya teman-teman. Yuk, lanjut. Menunjukkan kepemimpinan yang transparan dan komunikatif. Ini mencerminkan kemampuan untuk mengambil keputusan sulit sambil tetap menghargai dan melibatkan tim. Ya, waktunya habis. Teman-teman menjawab D, kemudian ada C, beberapa orang ya. Kita lihat, oh kebanyakan C ya. Kita lihat nih. Jawabannya yang D. Yang C, mohon maaf. Yang C, D-nya itu 4 poin, teman-teman ya. Profesionalisme aspeknya. Anda mendapat kritik dari tim karena keputusan yang Anda buat ternyata menimbulkan masalah dan Anda harus mempertanggungjawabkannya. Apa yang Anda lakukan? Nah, di soal ini, di narasi soal ini tidak dijelaskan Anda ini, kita ini sebagai siapa nih si pembaca? Apakah sebagai pemimpin, ya leader di situ, atau sebagai sesama anggota tim? Nah, kita nggak tahu ya, tidak dijelaskan. Tapi intinya keputusan yang sudah kita buat nih, ternyata ada dampaknya, ada masalah yang timbul gitu. Dan kita harus mempertanggungjawabkan itu. Yang dilakukan adalah, nah ini jawaban tadi di C, mengakui kesalahan, akui dulu bahwa itu sebuah kesalahan, kemudian meminta maaf, ya, sebagai bentuk penyesalan. Dan yang ketiga, fokus pada perbaikan situasi. Nah, biasanya sih kalau jawaban-jawaban TKP ini fokus pada situasinya. Kan kita disajiin masalah nih, kita jangan hanya minta maaf, menyesali gitu, tapi ada solusi yang ditawarkan untuk menuntaskan permasalahan itu. Jangan sampai solusinya nggak ada, berarti kan nggak tuntas permasalahannya. Gitu. Kan orang ketika mendapatkan suatu masalah, harapannya apa? Diberikan solusi oleh orang gitu ya. Nah, kita dimintai nih pertanggungjawaban. Nah, maka berikan solusi. Gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa kata kunci teman-teman. Jika soal ini terdiri dari beberapa unsur, pilihlah yang unsur terbanyak. Ini unsur pertama yang C itu mengakui kesalahan. Ya, dia ngaku dulu nih. Oh iya gue salah gitu. Dan minta maaf kepada tim. Ini bentuk penyesalan. Ini unsur kedua ya. Dan yang ketiga fokus pada perbaikan situasi. Ada tiga unsur. Mungkin poin yang lain tidak tiga unsur. Contoh yang E, minta bantuan atasan untuk menengahi situasi dan memberikan arahan. Ya, ini kan ada dua unsur saja, ya, unsurnya tiga. Dan yang E pun, nah ini perannya bukan dari kita, padahal yang ditanya adalah apa yang Anda lakukan. Kita yang harus mempertanggungjawabkan itu di situ. Nah, berhubung kita, maka tidak secara mandiri harusnya kita yang menuntaskan itu, bukan atasan kita, gitu ya. Bagaimana dengan yang D, mengadakan pertemuan tim untuk mendiskusikan masalah dan mencari solusi bersama. Mencari solusi bersama memang kesannya bagus. Ini ada pelibatan secara umum. Tetapi apa yang bikin keputusan adalah kita, ya. Yang bikin keputusan adalah kita. Dan yang harus mempertanggungjawabkannya adalah kita nih sebagai si pembuat keputusan tadi. Nah, ini aspeknya namanya tanggung jawab, teman-teman ya. Posisinya lebih tinggi karena menunjukkan kepemimpinan yang bertanggung jawab tuh dan berintegritas, integritas tuh dia, tanggung jawab terhadap hasil keputusan yang salah. Ini mencerminkan kemampuan untuk mengakui kesalahan dan fokus pada perbaikan yang dapat meningkatkan kepercayaan tim.
Baik, jawaban teman-teman ada di C, D, B, E. Oh, B, C, D, E. Bervariasi juga nih ya. Kita lihat kunci jawabannya yang C. Poin tertingginya gitu yang C. Baru kemudian E dan B. Bagaimana penjelasannya? Opsi T lebih tinggi karena menunjukkan fleksibilitas dan kemauan untuk berkompromi, menyeimbangkan kebutuhan pribadi dan tanggung jawab pekerjaan. Anda sudah merencanakan cuti sejak lama, namun atasan meminta Anda untuk menunda cuti karena ada proyek mendadak yang tidak bisa ditunda. Apa yang Anda lakukan? Ini dua sisi teman-teman ya. Sisi bahwa kita punya kepentingan pribadi yang sudah direncanakan lama, yaitu cuti ya, dan sisi bahwa perusahaan membutuhkan kita karena ada proyek yang mendadak dan nggak bisa ditunda lagi. Nah, ini kan dua sisi nih yang bertabrakan. Bagaimana jawaban terbaiknya? Ternyata di C, negosiasi dengan atasan untuk mengambil cuti lebih pendek atau terpotong. Kesannya mungkin tidak profesional, ya padahal soal ini kan soal profesionalisme. Tetapi ada unsur integritas diri. Ketika kita sudah menyiapkan itu, kita sudah merencanakan untuk cuti, berarti ada hal yang memang penting gitu ya dan keputusan itu harus dihormati oleh lembaga kita, oleh instansi kita gitu ya. Meskipun di sisi lain wah tapi kan lu kerja di gue, ini perusahaan gue, ini lembaga gue, kenapa lu nggak ngikutin aturan gue gitu ya. Tetapi ada keseimbangan antara kebutuhan pribadi dengan apa namanya kebutuhan lembaga. Nah, bisa diambil jalan tengahnya, misalnya dengan mengambil cuti dengan waktu yang lebih singkat, dipotong nih, misalnya cutinya mau seminggu ya potong 3 hari saja gitu atau 4 hari saja. Maka ada maka ada jalan tengah win-win solution yang bisa diambil pihak individu sebagai karyawan kita mendapatkan hak kita untuk cuti bahkan sudah direncanakan sejak lama dan pihak lembaga tetap mendapatkan apa namanya profesionalisme kita. Jadi cuti itu barang yang menurut aku sih menjadi hak ya teman-teman dan menjadi fokus dari hak-hak karyawan yang harus ditunaikan oleh lembaga oleh instansi gitu. Kemudian ada unsur fleksibilitas. Ya, fleksibel nih. Nggak selalu bahwa ketika lembaga minta A, kita terus-terusan nurut A gitu. Karena lembaga dan kita ada hak dan kewajiban yang sama-sama harus dipenuhi gitu. Haknya ditunaikan, kewajibannya ditunaikan, haknya bisa diterima gitu ya. Saya ulang, kewajibannya ditunaikan, haknya diterima. Karyawan kewajibannya bekerja terhadap instansi, haknya adalah mendapatkan gaji, mendapatkan cuti. Perusahaan kewajibannya adalah membayar gaji, haknya adalah menuntut pekerjaan, menuntut jasa kerja dari seorang karyawan gitu ya. Jadi sebenarnya kedua-duanya punya hak dan kewajiban, gak melulu karyawan harus punya kewajiban dan tanggung jawab full gitu ya. Full kehidupannya untuk lembaga, untuk instansi. Menurut aku sih enggak, karena ada hak-hak yang juga bisa menjadi apa namanya hal yang dipertimbangkan oleh karyawan sebagai bentuk apa namanya haknya dia terhadap si lembaga. Jadi nggak semuanya kita harus ngikut gitu ya. Nah, teman-teman boleh nih ada yang mau komentar? Boleh. Iya, kenapa bukan B? Baik, coba. Ya, KGST sudah bantu jawab ya. Menunda cuti dan fokus menyelesaikan proyek mendadak tersebut. Tadi yang mungkin aku anggap yang pertama ada fleksibilitas. Fleksibilitas itu artinya kita cari jalan tengah, win-win solution. Kita sebagai karyawan mendapat hak kita, yaitu cuti, lembaga mendapat haknya, yaitu mempekerjakan kita. Ini sifatnya apa proyeknya mendadak, teman-teman ya. Proyek mendadak itu nggak menandakan si lembaga juga menurut aku sih kurang profesional gitu. Padahal kalau dia lembaga yang menjunjung tinggi profesionalitas, proyek itu kalau bisa jangan mendadak ya, karena nanti dia melanggar haknya si karyawan yang harusnya bisa mempersiapkan jauh-jauh hari ya, bisa mempersiapkan jadwal kerjanya, tapi dengan adanya proyek yang mendadak tadi, nah terganggu nih haknya si karyawan. Artinya apa? Profesionalisme itu tidak selalu karyawan harus memberikan full of life-nya kepada si lembaga gitu. Tetapi ada keseimbangan karena dua-duanya punya hak. Dua-duanya punya hak. Karyawan punya hak, lembaga punya hak.
karyawan punya kewajiban, lembaga punya kewajiban. Kenapa bukan C? Ya tadi sama. Profesionalisme tidak harus keseluruhan menjadi tanggung jawab si karyawan saja, tetapi karyawan punya hak gitu ya. Di luar negeri sekarang, bukan di luar negeri saja. Kemarin saya dapat tuh di Pemprov DKI ada aturan cuti, apa namanya saya lupa. Istilahnya, jadi saya agak lupa istilahnya, tetapi intinya gini, ada cuti yang diberikan kepada suami yang istrinya melahirkan. Sudah ada tuh di Pemprov DKI. Kalau yang sebelumnya cuti melahirkan itu hanya untuk istri, tetapi DKI sudah menerapkan cuti melahirkan bagi suami. Artinya hak-hak cuti itu sudah diperhatikan sedemikian rupa oleh pemerintah karena merupakan hak yang harus diberikan oleh apa namanya lembaga terhadap karyawannya. Namanya cuti parental, seingat saya cuti parental, cuti hak orang tua ya kalau nggak salah ya teman-teman. Edarannya baru kemarin keluar. Silakan teman-teman. Kak, saya mau nanya. Izin pakai ini aja Kak, chat Kak. Atau kalau yang agak panjang dikit nanti di akhir kali ya. Sorry, bukannya aku memotong, biar nanti tidak saling tumpuk saja. Ini ya Kak. Boleh di chat dulu ya Kak. Nanti kalau kayak kurang jelas baru di keep untuk di akhir pembahasannya. Ini mohon izin biar kita lebih tertib saja. Kak Wahyu Novi bertanya, Kak, bagaimana kalau proyeknya dilakukan secepatnya dan dalam waktu singkat? Ya, memang kita nggak tahu bahwa lembaga itu akan melakukan proyek-proyek apa gitu. Tapi idealnya sebagaimana kita kan nggak boleh ngajuin cuti mendadak, bener, teman-teman ya. Ada nggak karyawan yang mengajukan cuti mendadak terus di ACC? Oh, marah itu atasannya. Lembaga juga idealnya jangan memberikan proyek mendadak. Apalagi kalau lembaga pemerintahan tuh, dia sudah punya rencana program tahunan, di mana setiap bulan sudah kelihatan tuh, bahkan dalam setahun itu sudah kelihatan, Januari, Februari, Maret mau ngapain dalam setahun itu. Nah, tapi insidental ketika terjadi masalah program proyek yang mendadak, nah ini kan butuh butuh effort lebih nih bagi karyawan. Yang ngalah siapa? Karyawan. Ya, akhirnya dituntut dengan kata apa namanya istilah istilah yang jadi senjata bagi lembaga apa? Profesionalisme gitu. Ini kan kata yang sering dipakai. Lu harus profesional, ini lembaga butuh lu dan lu harus hadir di sana gitu. Meskipun ini sifatnya mendadak. Nah, idealnya perusahaan nggak seperti itu. Idealnya lembaga nggak seperti itu. Dia menyiapkan program itu dengan baik, step by step, program by program, sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada yang bersifat mendadak tadi. Karena akan ada hak yang terambil yaitu hak karyawan. Misalnya karyawan yang sudah mengajukan cuti, kemudian wah gara-gara proyek yang mendadak dan sifatnya penting lagi, yang kadang karyawan tuh nggak bisa nolak gitu ya. Serba salah sebagai karyawan. Gitu. Jadi masing-masing punya hak dan kewajiban sebagaimana karyawan yang nggak boleh uh, men, bagaimana karyawan yang nggak boleh mengajukan cuti mendadak, sebaiknya lembaga juga jangan mengajukan program yang mendadak, proyek yang mendadak, karena nanti ada yang dikorbankan. Selalu seperti itu. Itu ya. Idealnya ya Kak, kita bicara ideal gitu. Meskipun dalam kenyataannya proyek mendadak itu ya apa sih di Indonesia yang nggak mendadak gitu. Semua sudah mendadak gitu. Kak, kalau itu kan udah cuti yang sudah lama direncanakan. Kalau misalnya bahas proyek di hari libur, gimana menyikapinya? Sebenarnya kalau TKP ini agak agak apa namanya insidental ya kadang-kadang narasinya mirip satu dengan yang lain. Tetapi kalau dituntut untuk profesional, ya utamakan pilih pilih jawaban yang menunjukkan kita profesional. Tetapi dalam kasus ini agak berbeda teman-teman. Ada berbeda apa bedanya? Kita sudah merencanakan cuti sejak lama. Artinya ada hak yang ingin kita ambil sebagaimana kita karyawan yang punya hak itu gitu. Jadi ketika kita mau ambil itu ternyata agak terhalangi dengan adanya proyek yang mendadak. Nah, win-win solutionnya apa? Bukan kita korbankan cuti kita seluruhnya, bukan juga kita, apa namanya si perusahaan berkorban dengan cara nggak melibatkan kita di proyek tersebut, tetapi dicari jalan tengah gitu ya. Jadi nggak kanan nggak kiri tapi tengah-tengah. Namanya win-win solution Kak. Adalah apa namanya cutinya mungkin dikurangi itu salah satu solusi. Ya Kak Sahat, boleh nanti kita ini. Kak Sahat ini direct message. Ya nanti kita kembali ke nomor 70 nggak masalah. 71, oke. Ingatin aja Kak. Nomor 72, silakan.
Ya, teman-teman, ini jawabannya rumusnya hampir sama dengan yang tadi ya. Oke. Anda menerima proyek tambahan dengan deadline ketat, namun sudah memiliki komitmen pribadi yang tidak bisa diubah. Apa yang Anda lakukan? Ini proyeknya tambahan ya. Tambahan nih. Berarti di luar job desk-nya dia yang seharusnya. Maksudnya bukan job desk lingkup kerjanya tetapi waktu kerjanya karena proyek ini sifatnya menambah proyek yang sudah ada yang merupakan tugas pokok kita gitu ya dan proyek tersebut sifatnya ketat lagi. Nah, kita sebagai seorang karyawan punya komitmen pribadi yang nggak bisa diubah. Cuma memang tidak disebutkan komitmen apa yang nggak bisa diubah itu gitu ya di narasi ini. Apa yang Anda lakukan? Jawabannya ternyata di E, kemudian poin 4 di D, poin tiganya di C. Berdiskusi dengan atasan tentang kemungkinan penyesuaian deadline atau pembagian tugas. Coba teman-teman, setiap orang pasti punya prinsip, setiap orang pasti punya komitmen pribadi. Ya, mungkin satu orang akan berkomitmen seperti ini misalnya. Oke, silakan kasih gue pekerjaan, tetapi gue punya tugas pokok yang harus gue selesaikan. Dan ketika gue sudah tuntas dengan proyek atau pekerjaan itu, gue akan mengerjakan tugas yang lain. Tetapi tugas tambahan itu kan sifatnya menambah saja, bukan kita diporsir untuk mengerjakan tugas tambahan. Betul? Kan banyak kita di pekerjaan kita nih, saking apa namanya sifat dari pekerjaan itu sering ditambah-tambahin, job desk sering tambahin. Kadang kita lupa tugas pokok kita nih, tugas pokoknya simpel, sederhana. Tugas tambahannya yang lebih ribet. Nah, kadang orang akhirnya kesel tuh. Komitmen gue, oke gue kerjain, tetapi jangan sampai kerjaan tambahan ini malah mengganggu fokus gue terhadap kerjaan kerjaan utama, tugas pokok gue. Gitu. Tetapi komitmennya kita nggak tahu di sini, di narasi ini. Komitmen seperti apa yang disampaikan, yang dimaksud oleh si penulis gitu ya. Nah, ada unsur di mana kita bisa berkomunikasi untuk mencari solusi bersama nih. Dan komunikasi itu dibangun oleh kita dulu nih. Ajak diskusi pimpinan kita. Siapa tahu ada penyesuaian kan. Misalnya yang tadinya deadline ketat, ya kita disuruh ngebut ngerjainnya dengan adanya penyesuaian jadi lebih bertahap nih, teratur nih, gitu, realistis nih, sesuai dengan kemampuan kita, gitu ya, sesuai dengan kondisi pekerjaan kita. Namanya sifat kerjaannya tambahan kan, jangan dipaksa orang untuk bekerja tambahan melebihi pekerjaan pokoknya dia kan, gitu ya. Idealnya begitu, kan tambahan dan adanya pembagian tugas gitu. Jadi jangan barangkali dengan adanya komunikasi ini nanti akan ada pembagian tugas. Oke, gue handle ini, tetapi pada bagian yang lain ya dibantu oleh teman kita atau siapa gitu ya. Nah, inisiatif teman-teman ya. Ini mencerminkan keterampilan negosiasi dan pemecahan masalah ya. Yang ada inisiasi dan penyelesaian masalahnya. Jadi kita nggak terus-terusan dikasih beban gitu ya oleh. Oke. Kak Bojan, kalau soal tentang profesionalisme dan kita sebagai bawahan harus selalu diskusi ya dengan atasan. Ini menurut aku sih kasuistik ya Kak, kasuistik. Untuk dua soal yang barusan kita bahas ini ada perbedaan dengan soal-soal sebelumnya. Kalau soal sebelumnya mungkin tidak ada kunci kita mengajukan cuti sebelumnya, kita punya komitmen pribadi sebelumnya. Kebanyakan soal kan gitu. Ketika lu dikasih job oleh atasan lu, apa tindakan ya harus nurut kalau kayak gitu kan artinya nggak ada penghalang bagi kita tetapi ketika ini ada komitmen pribadi bahwa gue punya hak sebagai karyawan dan lembaga punya hak sebagai lembaga maka akan seidealnya adalah ada apa namanya keseimbangan antara hak kita sebagai karyawan dan hak lembaga gitu dengan adanya diskusi nanti akan ada win-win solution lagi-lagi apa solusi bersama jalan tengah yang moderat gitu ya, yang kedua belah pihak tidak merasa dirugikan karena sifatnya tambahan Kak. Orang dikasih kerjaan tambahan nggak semuanya mau. Kalau dia ditanya profesionalisme, orang dianggap profesional kalau sudah menuntut. Aku pernah bilang teman-teman ya. Jadi apa standar profesional seorang dokter PNS misalnya? Yang pertama standar profesional dia harus merujuk pada kode etik ASN atau kode etik PNS misalnya. Kode etik itu dibuat oleh pemerintah. Yang kedua, dia harus berpatokan atau berpedoman pada kode etik lembaga profesinya dia atau organisasi profesinya dia. Misalnya Ikatan Dokter Indonesia.
bikin kode etik namanya kode etik dokter. Ya, jadi dua nih. Yang pertama adalah kode etik sebagai PNS-nya, yang kedua kode etik sebagai dokter, yang ketiga kode etik sebagai dokter di rumah sakit mana. Misalnya di rumah sakit itu ada ketentuan SOP dokter dalam melayani adalah satu ramah, dua menjelaskan kepada pasien mengenai kondisi, tiga ada dan sebagainya tuh. Nah, jadi tiga aturan itu harus diterapkan. Ketika dia sudah menerapkan tiga aturan tersebut, maka sebetulnya dia sudah cukup mencapai indikator profesionalisme. Nah, bagaimana dengan pekerjaan tambahan? Itu ya, pekerjaan tambahan ini agak ngeselin sebenarnya karena di luar dari tupoksi kita. Siapa sih orang yang mau dikasih kerjaan tambahan? Itu ya, nambah kerjanya, kalau nambah gajinya no problem gitu. Nambah kerjanya nggak nambah gajinya. Gajinya satu, job desk-nya dua. Nah, ini kan artinya ada yang nggak kompeten di sini, ada yang nggak profesional di sini. Siapa? Yaitu lembaga yang menambah pekerjaan kita. Kecuali sebelumnya ada deal-dealan bahwa pekerjaan kita boleh nambah dan sebagainya. Gitu ya. Jadi dengan ada diskusi ini, akan ada keterbukaan informasi yang pimpinan dapatkan. Bahwa kita punya, sebagai seorang profesional, ada integritasnya. Jadi profesional itu nggak terus-terusan nurut, 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 nurut. Enggak sih. Seorang yang profesional, dia akan tahu batasan dirinya. SOP gue kerja sampai jam 4. Ketika lembaga minta sampai jam 6 dan gue menolak, bukan berarti gue nggak profesional gitu. Profesional gue sampai jam 4 tuntas sampai di sana sebetulnya. Ketika gue menjalani sampai jam 5 sampai jam 6, itu effortnya lebih dari sekedar profesional. Dia melakukan lebih dari seorang profesionalisme. Karena tuntutan profesionalnya dia adalah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tupoksinya. Kan itu teman-teman. Itu ya teman-teman ya. Gitu. Aman nggak nih? Kalau aman kita lanjut. Oke, jawaban teman-teman ya. DAE kita lihat. 5-nya di E, 4-nya di C, 3-nya di D. Anda diminta untuk menyelesaikan, sorry, Anda diminta menyelesaikan pekerjaan penting dalam waktu singkat. Namun kualitas pekerjaan Anda mungkin akan menurun jika terburu-buru. Apa yang Anda lakukan? Nah, ini rumusnya sama, teman-teman. Kita punya kesempatan sebagai seorang profesional, daripada kita paksakan pekerjaan kita dan hasilnya nggak maksimal, lebih baik komunikasikan. Ini kan bentuk keterbukaan bahwa kita bisa berkomunikasi dengan atasan. Ya, sampaikan ini maunya apa? Prioritasnya kecepatankah, cepat doang tapi kualitasnya rendah, atau kualitasnya yang tinggi tetapi lambat gitu. Ya pasti dia maunya cepat dan kualitas bagus gitu ya. Sebagai atasan pasti pengennya kayak gitu. Tetapi kan realistisnya agak susah kalau itu dua-duanya dikejar. Ya, waktunya singkat, maunya kualitasnya bagus. Ya nggak bisa kayak gitu kan. Artinya sebagai seorang profesional kita sampaikan itu. Bukan berarti kalau kita nyampein itu kita berarti lu ngeluh nih sebagai karyawan, bukan gitu. Kalau pimpin, jadi gini teman-teman, profesional itu jangan berpikir kalau profesional kitanya profesional doang, tetapi atasan kita anggap sebagai atasan yang profesional gitu. Kalau atasan profesional dia nggak mungkin ngasih kerjaan yang kayak gini nih, waktunya pendek, targetnya kualitasnya tinggi gitu, nggak mungkin. Ya, jadi bayangin atasan kita juga profesional, sebagaimana kita seorang profesional gitu. Sama-sama profesional bertemu, ya sampaikan ini nggak realistis pekerjaan yang buru-buru diminta kualitas tinggi misalnya.
Nah, harus pilih kalau mau cepet kualitasnya mungkin nggak sebagus ketika gue agak lambat gitu, gue agak santai gitu. Tapi kalau misalnya mau kualitasnya bagus, ya sesuaikan dengan kondisi, jangan terlalu cepat misalnya. Gitu ya. Diskusi ini membuka kemungkinan nanti ada opsi misalnya, oke, waktunya aku tambah jadi 1 hari kata atasannya. Tetapi jaga kualitasnya ya. Gitu. Bisa kan itu terjadi kan? Penting komunikasi teman-teman. Seorang profesionalis harus banyak komunikasi, harus banyak. Bagaimana dikatakan profesional kalau dia terhambat dengan komunikasi? Seorang profesional jangan apa-apa nurut. Kalau nggak nurut dianggap nggak profesional. Oh, itu salah menurut aku sih, salah total. Profesional harus pintar bernegosiasi, pintar menyampaikan kondisi, biar atasan kita tahu gitu. Oh, ada masalah ternyata. Kalau cepat kualitasnya bisa jadi terganggu, nggak maksimal gitu ya. Jadi komunikasi ini penting. Kalau yang C, fokus pada bagian-bagian penting dan menyelesaikan saja jika masih ada waktu. Ini berarti tidak totalitas, teman-teman. Ya, bukan solusi yang ideal gitu ya. D, bekerja lembur untuk menyelesaikan pekerjaan dengan kualitas yang baik. Nah, lembur itu kadang opsi yang kurang tepat, teman-teman ya. Di berbagai lembaga, saya di DKI nih, saya di pegawai DKI saya. Ketika ada karyawan yang lebih dari tenggat waktu kerja, misalnya jam jam 15 harus sudah pulang gitu ya. Maka ketika dia 15 lebih 30 itu BKD sebenarnya nggak masalah gitu ya. Karena absensi ditutup ternyata jam 18. Ketika ada yang lembur, itu malah dipertanyakan tuh, dan absensi ditutup jam 16, ya sorry, jam 18 gitu ya, meskipun pulang pertama kali jam 15 waktu boleh pulangnya, tetapi absen dikasih maksimal jam 18. Kalau ada orang kerja sampai jam 19 sampai jam 20 malah dipertanyakan sama Badan Kepegawaian Daerah. Kenapa dipertanyakan? Lalu ngapain aja seharian sampai kerjaan lu nggak tuntas dan harus dikerjakan pada malam hari? Berarti ada masalah di situ tuh, ada masalah manajemen waktu di situ gitu ya. Kenapa ada pekerjaan yang dikerjakan sampai malam gitu. Bahkan ada salah satu atasan ya, orang dinas pendidikan, aku kerja di sekolah teman-teman ya, aku ngajar gitu. Orang dinas marah-marah, ngapain sampai lembur, ngapain pulang sampai jam 17, jam 5 sore, padahal tuntaskan kerjaan hari itu. Kalau nggak tuntas berarti manajemen waktumu yang salah gitu kan. Jadi dengan adanya diskusi yang baik, maka nanti solusi-solusi bisa ditemukan gitu ya. Sama, ini rumusnya masih sama. Oke, jawabannya teman-teman menjawab yang B, kemudian C. Ya, jawabannya terbaik di C, kemudian D, baru A. Terdapat masalah teknis pada sistem komputer Samsat yang mengakibatkan antrian semakin panjang. Sementara beberapa wajib pajak mulai mengeluh. Sebagai petugas, apa yang akan Anda lakukan? Jawaban terbaiknya menginformasikan, kasih tahu situasinya nih. Orang kalau lagi ngantri bawaannya pengen marah gitu ya. Kok lama banget pelayanannya gitu. Ternyata ada masalah nih. Sampaikan dulu tuh ke masyarakat. Oh, ternyata ada masalah gitu ya. Terus sampaikan minta maaf. Karena ini kan bentuk pertanggungjawaban kita nih. Minta maaf karena pelayanannya menjadi nggak maksimal gitu atas ketidaknyamanan itu. Dan kasih perkiraan waktu. Kalau memang harusnya pulang dulu, dilanjutkan besok, ya harus disampaikan gitu. Jangan sampai nunggu 1 jam 2 jam, tapi tetap harus pulang dan pelayanan tidak bisa dilakukan hari itu. Berarti harus ada perkiraan nih, estimasi gitu ya, estimasi. Biasanya sih di lembaga-lembaga yang pakai sistem apa namanya, digital, dia kasih estimasi. Ketika masalah itu terjadi 30 menit misalnya, ya udah kantor lebih baik di pending urusannya, pelayanannya untuk next gitu ya, hari berikutnya. Biasanya ada seperti itu standarnya tuh SOP-nya. Jadi nggak disuruh nunggu 2 jam 3 jam, yang mungkin pada akhirnya malah nggak tuntas juga pelayanannya karena bermasalah misalnya. Gitu ya. Jadi harus ada perkiraan itu.
Jadi unsurnya apa? Kasih informasi, minta maaf ya. Minta maaf ini barang yang penting nih. Karena kita pelayanan publik harus sering-sering minta maaf kalau ada pelayanan yang nggak maksimal gitu. Dan kasih perkiraan waktu. Kalau jawaban yang B, tetap melayani dengan sistem manual sambil menunggu perbaikan sistem. Yang terkesannya ini solusi. Tetapi teman-teman, ini antriannya semakin panjang. Jadi soal-soal seperti ini kadang-kadang meminta kita untuk membayangkan juga samsat gitu, dilayani secara manual. Bisa nggak teman-teman? Orang bayar pajak dilayani secara manual. Oh, agak repot kayaknya ya. Orang bayar pajak itu sistemnya kan online tuh. Bahkan ketika listrik mati, pelayanan terhenti. Saya pernah bayar pajak, listrik mati, pelayanan terhenti. Sampai dengan dieselnya hidup dia. Ya dieselnya hidup baru bisa karena sistemnya by online ya, laporan pajak di Samsat itu gitu, pajak motor, pajak kendaraan lah. Yang D, membagikan nomor antrian prioritas untuk keesokan harinya pada warga. Nah, ini kan sebuah ini yang C dan sorry, yang B dan D ini, yang B dan D ini kita lihat ini artinya dia, kalau yang B dia berubah 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 cara ya, berubah metode dari apa, otomatik ya by system online, kemudian dia berubah ke eh, pelayanan manual gitu ya. Padahal tidak ada informasi bahwa sistemnya itu apakah masih bisa atau nggak bisa dilanjutkan di dalam narasi soalnya. Nggak ada ya. Nah, kalau yang C bagusnya ada perkiraan waktu tuh. Oh, berarti kan dia mengamati dulu. Setelah dia bisa memperkirakan, oh 1 jam lagi baru bisa nih. Berarti dia tahu masalahnya apa. Sedangkan kalau melayani manual, selain nanti nggak efektif gitu ya, dan antrian sudah panjang, orang jadi marah tuh. Jadi apa ya? Menurut aku nggak ideal. Kemudian kalau yang C kan ada minta maafnya, yang B nggak ada tuh. Ngasih informasinya juga nggak gitu kan. Orang bertanya-tanya, kenapa berubah dari yang otomatis udah enak tiba-tiba jadi manual? Kalau kita ngasih informasi kan enak tuh kepada masyarakat. Transparan, empati itu minta maafnya tadi ya. Memberikan kepastian. Tadi estimasi waktu tuh kepastian. Oke teman-teman, ada istilah triase. Ada yang bisa kasih definisi triase? Yang B itu triase artinya apa teman-teman? Yang jurusan kesehatan maybe bisa jelaskan kepada yang lain. Teman-teman menjawab B, kemudian D, B dan D. Triase ada yang tahu teman-teman? Istilah di bidang kesehatan ya. Triase itu kalau nggak salah nih, kalau nggak salah ya. Jadi dia memilah tuh, memilah antara kondisi pasien yang parah atau sedang atau nggak parah gitu kali ya. Ya pemilahan, sip. Triase, pemilahan gitu ya. Benar Kak Arci, nebak aja sih. Memilah tuh di awal pada saat masuk UGD, IGD, sorry, instalasi gawat darurat kan dipilah tuh. Ya nanti dikelompokkan, nanti ada pengelompokan anak-anak ya, di sebelah mana, terus tingkat keparahan gitu ya. Nah, ketika ada pasien datang di gawat darurat, ruang IGD-nya penuh. Jadi harus nunggu tuh. Bagaimana menyikapinya? Jawabannya ternyata di B. Melakukan triasi cepat, di pemilahan berdasarkan mungkin kondisi kedaruratan yang kali tadi Kak siapa tuh. Daruratnya seperti apa kondisi daruratnya gitu. Kan ada darurat yang banget, ya misalnya korban kecelakaan yang penanganannya harus misalnya ada apa namanya pendarahan dan sebagainya, ini kan harus ekstra cepat tuh. Kemudian memberikan pertolongan pertama yang diperlukan gitu. Jadi pertolongan pertama ini yang paling penting ya, apalagi di kesehatan tuh. Kalau orang mengalami suatu gejala, pertolongan pertama yang paling menentukan gitu ya. Dan mengatur tempat sementara sambil menunggu ruang kosong. Bikin tempat sementara dulu. Kalau kita geser-geser orang yang ada di dalam IGD ya repot teman-teman ya waktunya. Kemudian khawatir nanti pelayanan jadi nggak maksimal. Bikin tempat sementara ya.
diatur di lorong kah misalnya pas pas COVID kemarin kan orang sampai di lorong-lorong tuh ngisi-ngisi tempat itu karena memang sudah tidak layak waktu itu ya. Tapi pasti ada triase dulu tuh. Yang tadi teman-teman jawab B dan D kalau nggak salah ya. Menghubungi supervisor untuk meminta solusi penanganan pasien gawat darurat dalam situasi IGD penuh. Ya, tapi tetap aja nanti solusinya ya itu juga yang B juga harus pertolongan pertama dulu, ngatur tempat gitu ya. Solusinya lagi-lagi yang B gitu ya. Meskipun supervisor yang memberikan solusi itu. Kalau dipindahin rumah sakit kayaknya nggak mungkin, teman-teman ya. Tindakan cepat dan profesional dalam menangani pasien gawat darurat sambil tetap mempertimbangkan keterbatasan fasilitas. Nah, itu masalahnya. Keterbatasan fasilitas. 76. Ya, jawaban teman-teman C. Opsinya kita lihat kunci jawabannya yang sebentar teman-teman. Ada masalah. Yang C, ya. Anda adalah petugas di loket pelayanan kantor imigrasi. Seorang pemohon paspor mengeluh karena proses antrian yang panjang dan merasa waktu pelayanan terlalu lama. Menyikapinya adalah mendengarkan keluhan, ya, dengerin dulu biasa dengerin, terus minta maaf gitu ya, dan jelaskan upayanya yang sedang dilakukan gitu. Jadi solusinya jangan lupa yang mendengarkan ini mendengarkan dan meminta maaf sebagai bentuk empati kita ya. Mendengarkan tuh bisa transparansi bisa ya, keterbukaan kita nih terbuka untuk menerima informasi gitu ya. Kemudian empatinya adalah meminta maaf dan jelaskan itu solusinya tuh menjelaskan tuh solusi. Aman lah ya. 77. Ya, jawaban teman-teman yang C, B juga ada. Ya, C dan B poinnya tinggi, tapi C lebih tinggi 5 poin. Anda adalah petugas penagihan pajak, Anda menghadapi wajib pajak yang marah karena mendapat denda keterlambatan pembayar pajak. Ya wajar kena denda, orang terlambat bayarnya gitu ya. Padahal ia merasa sudah mengikuti aturan, bagaimana Anda menangani? Tawarkan untuk memeriksa kembali. Jadi pasti ini benar enggak denda itu gitu ya, benar enggak dia terlambat, jadi cek dulu nih. Ya, tawarkan untuk memeriksa dulu ya. Aman ya teman-teman. Kalau yang B-nya B, mendengarkan keluhan dengan sabar, menjelaskan secara rinci alasan dikenakan denda.
cross checknya, unsur cross checknya kurang ya. Kalau yang C ini ada cross check dulu, dia pastikan dulu bener nggak tuh keluhannya, gitu ya, bener nggak komplainnya, itu jangan sampai bukan karena apa namanya, tetapi karena memang wajib pajaknya nggak paham gitu kan. Jadi lihat dulu nih, gitu. Lihat dulu yang dia komplain tuh apa, pastikan dulu sesuai nggak gitu. Ya, jawaban teman-teman yang C ya. Ya ini kayaknya gampang ya teman-teman. Lanjut usia, kantor pelayanan pos, dia nggak paham prosedur pengiriman barang ke luar negeri, butuh bantuan, ya bantuin aja kan gitu ya. Kasih waktu yang ekstra. Ini kan beda dengan pelanggan yang lain nih. Dia butuh pelayanan yang ekstra gitu ya. Dibimbing secara sabar tentunya dan bantu ngisi formulir yang diperlukan. Empati, kesabaran, kesiapan untuk memberikan bantuan ekstra yang dibutuhkan. Ya, jawaban teman-teman B. Oh, ada A juga. Kita lihat. Anda, petugas kantor Dinsos, seorang penerima bansos protes karena bantuan diterimanya lebih sedikit dari biasanya dan ia menuntut penjelasan dari Anda. Bagaimana Anda menangani situasi ini? B. Memeriksa data penerima. Periksa dulu, teman-teman ya. Ini namanya fungsi check and recheck nih. Saling ngecek nih. Dan jelaskan alasan perubahan jumlah bantuan. Gitu. Kalau yang A kayaknya kurang ya teman-teman ya. Yang C mengarahkan penerima bantuan untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Ke atasan Anda, loh kan kita petugasnya teman-teman ya. Yang C kurang tepat nih. Kita kan petugasnya yang memberikan pelayanan. Profesionalisme dong. Ya teman-teman,
Jawaban dari teman-teman yang B. Kita lihat. Oh, yang C. Jawaban teman-teman B apa C nih? Sebentar. Oke, ada D, ada E, jawaban teman-teman ya. Ada A, ada yang C juga. Oke. Nah, ini kita petugas petugas dinas sosial, lansia datang kesulitan secara ekonomi datang untuk mendaftarkan diri pada bantuan. Oh, sebentar, sebentar, teman, sebentar. Oh, ini udah ya soalnya ya. Sama ya, teman-teman ya. Sama soalnya ya. Nah, ini yang sekarang nih. Bener nggak? Tadi aku ada double soal ya. Beda soal. Yang mana tadi? Harusnya yang mana sekarang nih? Hmm, oh, tadi yang ini. Yang kantor pos ya. Sekarang yang ini. Sorry kepencet. Nah, ini udah tadi ya. Meriksa data dulu. Pastikan bahwa ada nggak kesalahannya di sana. Nomor 80. Anda adalah, oh ini nggak ada nomornya, jadi saya bingung tadi. Anda adalah petugas pendaftaran di dinas sosial. Seorang lansia yang kesulitan secara ekonomi datang untuk mendaftarkan diri pada program bantuan. Namun ia tidak memiliki semua dokumen yang diperlukan. Bagaimana Anda menangani situasi ini? Ya, bantu lansia mengisi formulir yang ada dan memberikan daftar dokumen yang masih diperlukan. Jadi tetap dibantuin teman-teman ya, lansia. Kak, Karena ya, soalnya bukan yang ini, Kak. bagaimana? Soalnya bukan yang ini, Kak, penjelasannya. Tadi yang ini, bukan yang ini ya. Maaf Oh, mas, soalnya bukan yang itu mas. beda bebek dan kuda. 79. Ini udah. Oke. Yang ini oh pantesan. Oke, Anda adalah petugas distribusi bantuan dinas sosial. Seorang warga miskin datang untuk minta bantuan pangan, namun stok bantuan telah habis. Bagaimana Anda memberikan solusi? Stoknya habis gitu ya, teman-teman ya. Minta warga kembali minggu depan, berarti kan ter, apa terpending gitu ya. Kalau yang B memberikan voucher makanan darurat, mengarahkan warga ke lembaga sosial lain, mencatat data warga dan menjanjikan akan mengirimkan bantuan ke rumahnya segera setelah stok pangan tersedia, menjelaskan situasi dan menawarkan untuk mendaftarkan warga dalam program bantuan jangka panjang. Nah, ini agak sulit karena kita ini maksudnya bantuannya jenisnya apa, teman-teman ya. Ketika bantuan itu sifatnya sudah ada datanya dan warga miskin ini bukan yang terdata, berarti kan harus didata dulu nih, dicatat dulu nih gitu ya. Mungkin jawaban dia tepat, gitu. Tapi ada kata mengirimkan bantuan ini juga menjadi simpang siur gitu. Nah, kalau ada voucher makanan darurat ya nggak masalah gitu ya. Karena lagi tapi nggak ada keterangan apa namanya lagi lapar gitu ya, sehingga nggak harus kasih makanan darurat kecuali pangan gitu ya. Ini menurut aku sih tetap harus ketika ini narasinya kurang kurang pas teman-teman ya, kurang sempurna nih narasinya. Jadi bantuan sosial ini dalam bentuk apa? Apakah diberikan kepada yang sudah terdata atau yang belum? Kalau sudah kepada yang terdata, berarti kan yang belum terdata memang nggak kebagian karena memang bukan jatahnya gitu ya. Kalau memang dia mau dapat ya harus didaftarkan sesuai ketentuannya. Di Indonesia ada namanya DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, itu miliknya dinas sosial tuh. Jadi yang bukan tercatat sebagai DTKS, dia nggak bisa dapat bantuan. Mau dia ngemis-ngemis, mau dia teriak-teriak, mau dia histeris, mau kejang-kejang. Kalau memang nggak terdata kan nggak bisa juga. Jadi harus terdata dulu. Memang narasinya masih belum sempurna, teman-teman ya. Kita lanjut aja. Yang E kenapa? Yang E, ada yang nanya nih. Menjelaskan situasi dan menawarkan untuk mendaftarkan warga dalam, ya bisa juga nih.
Ya tadi masalahnya apa? Sorry, ini bantuannya sifatnya kayak gimana? Kalau memang semua yang datang bisa, semua orang miskin datang bisa kita kasih, berarti kasih penjelasan gitu, biar nanti dikasih pada lain waktu yang mungkin tepat. Tetapi nggak tahu nih bantuan ini sifatnya yang terdata atau diberikan siapa aja yang mau datang ke. Di Indonesia tuh kalau ada bantuan, ya yang kaya pun jadi miskin tiba-tiba tuh dia datang ke sana tuh. Ya, yang kaya tuh yang biasa pakai gelang-gelang tebel-tebel ya 15 gram, antingnya 15 gram. Kalau ada bantuan dilepas anting gelangnya lari dia, lari buru-buru dia. Itu ya. Jadi ini repotnya. Makanya narasinya harus sempurna supaya kita tahu bantuan ini diberikan kepada yang sudah terdata atau belum terdata ya. Teman-teman yang bisa dipahami kali ya. Apa warga miskin sudah terdaftar di TKS? Betul, narasinya nggak detail ya. Ya aku juga susah ngejelasinnya kalau narasinya begini ya. Oke, lanjut. Anda adalah petugas pendaftaran dinas sosial, seorang lansia yang kesulitan secara ekonomi datang mendaftarkan diri pada keluarga bantuan. Tadi udah. Oke. Oh, nah udah nih skip aja deh soalnya tadi kita skip ya. Narasinya kurang pas. 81, Anda adalah seorang petugas pendaftaran. Silakan. Nah, ini udah ya tadi. Nah, ini Jo. Oke. Ini yang tadi kayaknya deh. Iya nih yang tadi nih. Mm-mm. Oke, sorry. Mohon maaf teman-teman ya, jadi kurang nyaman nih. Salah, salah template saya. Ya, sudah jawaban teman-teman yang D dan C kita lihat. Kebanyakan C. Kita lihat C, menawarkan ide inovatif yang menghargai masukan mereka, mengundang mentoring informal. Oke, menawarkan ide itu adalah keseimbangan antara menghormati pengalaman rekan senior dan berkontribusi secara aktif. Jadi ada. Nah, gitu teman-teman ya. Kadang-kadang agak serba salah. Kalau kita di depan senior, kita ngasih ide, ngasih gagasan, agak khawatir, takutnya dianggap ah lu so tau lu anak baru gitu ya. Tetapi kalau kita nggak ngasih ide, kadang-kadang kita gregetan gitu ya, pengennya ah ini ide gue nih kayaknya pas nih kalau diterapin di sini gitu. Nah, itu yang jangan sampai terjadi, idenya keluar tapi nggak ada penghargaan terhadap orang yang lebih senior. Jadi kita keluarkan ide kita tapi hargai masukan dari mereka karena mereka satu lebih lama, dua lebih berpengalaman ya. Berpengalaman belum tentu sih, tetapi masa kerjanya itu lebih lama gitu ya. Kalau pengalaman di bidangnya mungkin ada yang sebentar tapi pengalamannya banyak gitu ya. Ada ya, nggak harus pengalaman itu juga pakai waktu teman-teman. Orang yang kerja setahun jadi pengalamannya banyak karena dia aktif di dalam situ. Ada yang kerja 15 tahun, pengalamannya sedikit karena dia nggak melakukan apa-apa gitu di situ. Ini sih aman ya kayaknya. Lanjut, 83. Oke, sudah jawaban teman-teman yang menjawab B. Oh, B semua nih. Oh, ada yang C.
Ya, saat terlibat dalam proyek antar instansi, Anda perlu memastikan semua pihak terlibat memahami peran dan tanggung jawab masing-masing, sehingga kerjasama berjalan lancar. Apa yang Anda lakukan? Kata kuncinya, Anda perlu memastikan semua pihak terlibat dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masingnya. Ini peran gue, ini tanggung jawab gue, sedangkan lo, ini peran dan tanggung jawab lo. Itu bisa dilakukan kalau kita yang C, bikin pembagian tugas dan tanggung jawab. Ya, setiap tahapan proyek, ini lo kerjaan gue di tahap ini, yang lo itu selesai di tahap ini, next tahap berikutnya, ini tanggung jawab gue, itu tanggung jawab lo gitu ya. Bertahap terus sampai tuntas proyek ini. Nah, sudah tidak relevan lagi kalau yang B, teman-teman, yang bagian mengadakan pertemuan bersama untuk membahas ruang lingkup proyek. Ruang lingkup itu cakupan proyek. Ya, cakupan itu ya siapa yang bertugas di sana, siapa yang punya peran tanggung jawab masing-masing gitu. Tetapi ada kata yang kurang tepatnya adalah dan harapan dari setiap instansi gitu ya. Harapan, harapan gitu ya. Kalau sudah kalimatnya perlu memastikan semua terlibat, berarti sudah. Jadi teman-teman, kalau kita mau kerjasama antar instansi, pasti yang di awal di depan banget nih ada obrolan ya, di mana masing-masing menyampaikan harapannya. Gue gabung di proyek ini karena harapan gue apa? Lo gabung di proyek itu karena harapan lo apa? Ketika itu sudah terjadi kesepakatan, tinggal eksekusi proyek. Nah, nanti di situ tuh kalimat yang kedua nih, Anda perlu memastikan semua pihak terlibat memahami peran dan tanggung jawab. Nah, kalau sudah sepakatan itu, gua tanggung jawabnya apa, lu tanggung jawabnya apa, gitu ya. Nah, itu akan terlihat kalau nanti ada bagan yang menjelaskan ini tugas dan tanggung jawab gua, dan itu tanggung jawab dan tugas lu, gitu sih. 84, oke. Kita lihat jawaban teman-teman. C, D. Ya, C 4 poin, D 5 poin. Papan informasi digital yang bisa diakses oleh semua anggota tim. Jadi apa saya pernah lihat ada aplikasi teman-teman. Jadi dia menunjukkan eh, berapa persen progres proyek yang sudah tercapai gitu ya. Di setiap lembaga mungkin ada, saya nggak tahu di lembaga yang lain. Kayak misalnya ketika kita kuliah dulu ngerjain e-learning tuh. Kalau kita ngerjain satu modul, kita udah berapa persen dari semua mata kuliah itu gitu. Misalnya ada satu mata kuliah kita kerjain nih, ada beberapa modul yang harus dikerjakan. Nah, ketika nyelesain satu, progresnya 20%. Besok nyelesain setengah, jadi 25% misalnya. Nah, itu kan tampilan digital. Orang akan menikmati proses itu gitu. Oh, gue sampai sini nih sekarang. Ayo sebentar lagi gitu ya. Ayo semangat gitu dan sebagainya. Kalau yang C mengadakan rapat singkat harian untuk membahas perkembangan proyek sudah tidak lagi relevan rapat harian cuma membahas program gitu namanya. Cuma membahas proyek. Sebenarnya evaluasi itu penting. Setiap proyek yang dijalankan evaluasi penting. Biar apa? Biar hari esoknya pelaksanaannya lebih mantap, lebih matang, lebih bagus gitu. Tapi kalau dia disajikan dalam bentuk digital, intinya ada peran digitalisasi di sana, ini poinnya lebih gede teman-teman. Orang akan lebih lebih singkat gitu ya. Misalnya kayak kemarin proses pembuatan IKN, pembangunan IKN berapa persen gitu ya. Kalau ada datanya tuh enak tuh grafiknya. Untuk bagian Istana Negara sekian persen, untuk gedung apa, untuk jalannya berapa persen. Itu kan enak tuh kalau disajikan dalam bentuk grafik misalnya. Gitu ya. Anda perlu memanfaatkan hubungan
Ya, sudah teman-teman. Eh, yakin ya semua nih? Iya, nih. Oh, thank you yang udah ngasih contoh nih, Kak Valentino. Vendor proyek tol HK. Ya, sip. Thank you, thank you, thank you. B, ada lagi nggak teman-teman? Nggak nggak ada yang jawab yang ini? Ya, B jawabannya. Pertemuan koordinasi dengan perwakilan instansi terkait. Ini jejaring kerja, teman-teman. Memanfaatkan hubungan yang telah terjalin dengan instansi lain untuk mendapatkan dukungan dalam menyelesaikan proyek yang memiliki tenggat waktu ketat. Jadi, memanfaatkan hubungan di saat kondisi proyeknya ini mepet gitu ya. Yang dilakukan apa? Mengadakan pertemuan koordinasi dengan perwakilan instansi terkait. Jadi yang bertemu nggak harus instansi secara keseluruhan gitu. Nggak perlu pimpinan, tapi perwakilan saja supaya hubungan ini terjalin di level bawah saja gitu. Kalau pimpinan kan nggak terus-terusan mantau proyek gitu. Pimpinan kan tahu beres biasanya ya. Nah, perwakilan ini yang memastikan proyek berjalan lancar dan hubungan antar instansi berjalan baik gitu. Perwakilan. Kalau yang E mengundang misalnya untuk terlibat dalam tim proyek sebagai mitra kerja. Oh, sudah pasti kalau ada sebuah kerjasama ya antara dua instansi, maka ya idealnya ada keterlibatan dari kedua belah pihak instansi gitu teman-teman ya. Tetapi poinnya adalah menjalin hubungan. Nah, supaya hubungannya terjalin, maka adanya perwakilan memastikan bahwa hubungan kedua instansi tetap terjalin. Oke, sudah. EDA. Teman-teman menjawab di EDA. Jawabannya yang D. Dalam menghadapi proyek yang membutuhkan bantuan dari instansi luar, dari luar instansi ya, luar instansi. Anda memanfaatkan jejaring kerja yang sudah ada untuk mendapatkan bantuan yang cepat dan tepat. Bagaimana Anda akan melakukannya? Kita di dalam suatu instansi ada proyek nih. Ternyata proyek itu membutuhkan bantuan dari orang di luar instansi gitu atau orang atau instansi lain gitu ya. Nah, bagaimana mendapatkan bantuan cepat dan tepat? Ya udah, kita buka database kontak aja nih. Oh, kalau butuhnya pengadaan semen, ada nih, gitu ya nomornya. Oh, kalau butuhnya pasir, oh, kalau butuhnya eh, tenaga proyeknya misalnya gitu ya. Ini saya ambil contoh misalnya proyek pembangunan apa gitu ya. Gitu. Jadi kontak database kita itu sangat penuh. Makanya teman-teman kalau punya kontak orang kalau bisa jangan hilang teman-teman. Itu channel ya. Channel itu penting banget. Di dunia saat ini pintar aja nggak cukup, tapi channel itu penting banget. Channel itu yang menentukan apakah seorang bisa sukses atau enggak pada zaman sekarang ya. Dan channel itu nggak susah ngebangunnya. Kita ketemu orang di medsos, jadikan dia channel, saling percaya, itu bisa jangka panjang nantinya. Butuh apa-apa gampang gitu ya.
Ya, A, B, jawaban teman-teman A dan B. Ya, memang yang C, D, E kontras ya, kayaknya bukan gitu. A, B, benar, 4 dan 5. Nah, kata kuncinya apa? Anda harus membangun kepercayaan dengan selalu memenuhi janji dan menyelesaikan tugas sesuai tenggat waktu. Sekali lagi, ini masalah yang solusinya adalah komunikasi, kemajuan tugas, gitu ya. Saya mencontoh gitu, teman. Saya satu tim dengan si A misalnya. Ya, saya harus ngebangun kepercayaan si A supaya saya memiliki kepercayaan dari si A bahwa saya orang yang memenuhi janji dan menyelesaikan tugas sesuai dengan tenggat waktu. Anggaplah saya pernah berjanji ke teman-teman satu tim saya, gue bakal kelarin proyek ini, bagian ini, ya proyek di bagian ini bakal gue kelarin dalam waktu 1 minggu. Bagaimana orang bisa percaya dengan omongan gue? Ya, yang B jawabannya komunikasikan kemajuan tugas gitu. Kalau kemarin gue progresnya 5%, sampaikan sekarang sudah 10%, besok 15% gitu. Dengan adanya informasi itu, komunikasi itu, orang akan percaya, oh benar jadi progres ini berjalan gitu. Jadi proyek ini berjalan gitu, bukan cuma janji saja gitu ya. Membuat daftar prioritas tugas dan memastikan semuanya sesuai waktu. Membuat daftar prioritas itu di awal, tetapi membangun kepercayaan orang, dibuktikan. Orang Indonesia itu nggak akan percaya kalau nggak lihat, kalau nggak dengar, kalau nggak meraba, kalau nggak maksudnya nggak menyentuh barangnya gitu ya. Kalau nggak melihat langsung wujud apa yang dijanjikan, nggak bisa percaya gitu. Ketika memimpin, silakan. Ya, ini tidak sulit teman-teman ya. Intinya apa? Anda perlu menunjukkan transparansi. Ini kan transparansi itu kan nanti keterbukaan dan konsisten dalam keputusan. Apa jawabannya? Nah, kita lihat yang A. Jelaskan teman-teman. Ini kan kata kunci itu konsisten dalam keputusan, transparan dalam keputusan. Ya jelasin dong kalau kita bikin keputusan, apa alasan dibalik keputusan itu? Ya, baru poin empatnya yang E, menetapkan aturan dan prosedur yang jelas dalam menerapkannya secara konsisten. Ini eksekusi dari keputusan. Tetapi kita pengen nunjukin ke orang-orang bahwa kita ini dalam bikin keputusan itu transparan. Kita ini konsisten. Kalau kemarin bikin keputusan A, besok tetap A gitu, tidak berubah-ubah konsepnya. Maka jelaskan alasannya. Ini menunjukkan keterbukaan. Ini ada penjelasannya, nanti dibaca-baca aja ya, teman-teman ya. Ya, CBA jawaban teman-teman. Kita lihat. B ya teman-teman nih.
Anda harus menjaga integritas dan selalu terbuka dengan informasi. Jawabannya B. Menyampaikan fakta dengan jujur dan transparan. Ya, menyampaikan fakta dengan jujur itu kan integritas, teman-teman. Transparan itu kan terbuka. Jadi soalnya itu sudah memberikan jawaban di soal itu ya. Anda harus menjaga integritas dan terbuka gitu. Meskipun menghadapi situasi yang tidak ideal. Karena salah satu integritas itu kan wujudnya adalah kejujuran terhadap informasi. Jujur. Kenapa bukan akurat yang A? Kalau dia jujur otomatis akurat, teman-teman ya. Kalau dia jujur, maka informasinya pasti akurat. Gitu. Tepat waktu apakah menjamin transparansi, keterbukaan? Belum tentu. Tapi yang B lebih besar karena ada transparan tuh. Kata kuncinya adalah integritas dan terbuka di soal ya. Menjaga integritas dan terbuka itu dijawab dengan fakta yang jujur sebagai bentuk integritas dan transparansi sebagai bentuk keterbukaan. Kata kuncinya ada sih di soal tuh. Kalau yang D gimana, Kak? Kalau yang mana Kak? Yang D. Yang D. D, domba ya, memberikan laporan kemajuan proyek secara rutin termasuk tantangan yang dihadapi. Memberikan laporan proyek secara rutin. Nah, Yang dia nggak integritasnya masuk apa akal nih? deh. Itu Mm-mm. dia bisa di markup harganya. Oke, yang D itu tidak menunjukkan sisi integritas ya, integritasnya. Kemudian keterbukaannya apa tuh? Keterbukaannya mungkin informasi secara rutin ya, gitu. Tetapi apakah secara rutin itu transparan? Bisa jadi secara rutin tetapi informasinya nggak transparan, nggak terbuka, nggak apa adanya, nggak sesuai dengan kondisi. Maka dibutuhkan selain informasi yang rutin, tetapi informasinya jujur tuh sebagai bentuk integritasnya. Kalau rutin doang tapi nggak jujur, cuma. Kalau rutin tetapi nggak transparan, nggak sesuai dengan kondisinya, nggak terbuka, ada yang ditutupi misalnya, maka nggak nyampe juga aspek keterbukaannya. Teman-teman ya, oke, mungkin tadi aku stop sampai sini dulu kali ya untuk soalnya soal 89. Nanti aku share di grup. Teman-teman tadi di awal ada yang bertanya mungkin. Tadi Kak Sahat nanya soal nomor berapa Kak? 7071 kalau nggak salah ya. Direct tadi ke aku nih. 70 ini jawabannya eh, ya yang C. Seperti biasa sih kalau yang ini ketika kita membuat keputusan yang ternyata menimbulkan masalah dan harus bertanggung jawab ya pasti mengakui dulu, minta maaf dan perbaiki situasi sebagai solusinya kan masih perbaikan situasi itu. Kalau 71-nya tadi udah panjang ini yang jelasinnya ya. Aman kali ya 71 Kak Sahat ya. Ya, cuti itu bentuk dari haknya karyawan. Ada lagi teman-teman sebelum aku tutup mungkin satu atau dua pertanyaan. Open mic boleh lah silakan. Kalau nggak ada ya nggak usah, nggak apa-apa. Bisa istirahat teman-teman. Ada? 5, 4, 3, 2, 1. Closing teman-teman. Udah close ya teman-teman ya, istirahat deh. Udah malam teman-teman. Jaga kesehatan terus. Alhamdulillah teman-teman sudah selesai pertemuan kita malam ini. Semoga yang hadirin hari ini Tuhan mudahkan proses ujian kita nantinya pada saat di depan CAT baik SKD maupun SKB. Amin, amin. Oke, thank you atas attentionnya. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Selamat malam.